Teori Kriminologi. Topik ke-60 dari 75 topik. Teori belajar sosial. Bagian pertama. Segala tingkah laku manusia tidaklah tiba-tiba bisa terjadi, tanpa adanya proses belajar. Seseorang tentu tidak tiba-tiba bisa berlari, makan dengan tangan, berjalan hingga membaca dengan sendirinya. Sebuah tindakan dan atau tingkah laku, sesungguhnya tidak hanya merupakan gerakan refleksi saja, menyangkut respons-respons yang kompleks dan berhubungan satu sama lain, terhadap berbagai macam rangsangan atau stimuli. Oleh karena itu, ahli-ahli psikologi selalu berbicara tentang pola-pola tingkah laku, dan bukan tentang tindakan-tindakan atau respons-respons yang berdiri sendiri. Beberapa daripada pola-pola ini nampaknya sudah diatur lebih dahulu atau ditentukan oleh keturunan atau pewarisan, dan oleh karena itu disebut tingkah laku yang tidak dipelajari atau tingkah laku yang instingtif. Akan tetapi di samping ini, sebagian besar daripada tingkah laku tidaklah ada pada waktu individu dilahirkan dan dikembangkan melalui pelajaran. Tingkah laku macam ini disebut kebiasaan, sebagai lawan dari respons-respons instingtif atau gerakan-gerakan refleks. Kebiasaan-kebiasaan dikembangkan secara lambat laun sebagai hasil daripada pengalaman-pengalaman manusia dalam menghadapi lingkungan yang mengelilinginya dan di dalam usaha untuk menyesuaikan dirinya kepada lingkungannya tersebut. Tentunya kebiasaan tersebut sangat berbeda dengan tingkah laku ketika tiba-tiba mengangkat telapak tangan kita, ketika kita menyentuh gelas berisi teh panas, namun kita tidak mengetahui bahwa gelas tersebut berisi cairan panas, yang kemudian dikenal dengan gerakan refleks. Kebiasaan kita seperti mandi 2 kali sehari, makan menggunakan tangan kanan, beribadah pada waktu-waktu tertentu, dan lain sebagainya, bukanlah merupakan sesuatu yang muncul begitu saja, secara sadar dalam diri setiap manusia, melainkan diperoleh manusia tersebut, dari proses belajar bertahun-tahun, bahkan hingga manusia tersebut meninggal dunia. Sebenarnya teori-teori tentang proses belajar ini sudah ada sejak dahulu, bahkan dimulai sejak zaman Yunani kuno. Salah satu hukumnya menyatakan, kita belajar dengan asosiasi, yang diawali oleh pemikiran salah satu filsuf terkenal Yunani klasik, yaitu Aristoteles. Aristoteles menyusun 4 hukum-hukum asosiasi klasik sebagai berikut. 1. Hukum kesamaan. 2. Hukum kebalikan. 3. Hukum terjadi berturut-turut dalam waktu. 4. Hukum koeksistensi di angkasa. Oleh penulis-penulis kemudian keempat hukum-hukum ini telah disaring dan direduksi menjadi 2 buah prinsip-prinsip utama. 1. Asosiasi melalui kesamaan dan atau kebalikan. 2. Asosiasi melalui kelangsungan dalam waktu dan angkasa atau tempat. Perumusan-perumusan tersebut di atas merupakan pengetahuan umum, akan tetapi tidak dapat dibuktikan benar atau tidaknya secara ilmiah. Sama halnya dengan hukum pelajaran terkenal dari seorang ahli psikologi pendidikan, Thorndike, tahun 1874 sampai tahun 1949, yang terdiri atas 3 bagian. 1. Hukum kemampuan dengan mana orang dilahirkan di dunia ini. Menurut hukum ini semua yang dipelajari oleh manusia didasarkan atas kemampuan yang memang sudah ada padanya, atau merupakan kelanjutan daripadanya. 2. Hukum latihan. Menurut hukum ini penggunaan kemampuan-kemampuan akan memperkuatnya, sedang bila mana kemampuan-kemampuan tersebut tidak dipergunakan, maka akan berkuranglah kemampuan-kemampuan tersebut. 3. Hukum pengaruh atau efek. Menurut hukum ini, maka terhadap pengaruh-pengaruh yang memuaskan akan ada respons yang terus-menerus, akan tetapi terhadap pengaruh-pengaruh yang menjengkelkan atau tidak disukai akan ada penghindaran atau non-respons. Apa yang sesungguhnya yang akan terjadi bila seseorang belajar yaitu merubah responsinya sebagai hasil daripada responsi-responsi yang mendahuluinya. Hasil dari pembelajaran ini kemudian memunculkan perdebatan karena dianggap merupakan sesuatu yang tidak pasti dan dipertentangkan dengan berbagai teori yang berbeda. Terdapat suatu persesuaian faham mengenai deskripsi proses-proses pembelajarannya di dalam kenyataannya, akan tetapi tidak ada persesuaian faham mengenai apa sebab terjadi pembelajaran. Selalu akan ada masalah mengenai apakah si individu berusaha untuk belajar atau tidak, dan apakah ia mempunyai minat atau tidak untuk belajar. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dan subjektif sifatnya. Sebab, tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang, tanpa perhatian atau minat, tidak akan menghasilkan pembelajaran. Oleh karena itu dianggap, bahwa harus ada suatu unsur yang tidak nampak pada tingkah laku, yaitu suatu kesiapsiagaan, atau kemauan untuk bertindak, yang harus mendahului tingkah laku dan yang memberi arti kepadanya serta menimbulkan efek daripadanya. Kondisi mental yang bersifat internal ini sering disebut sikap. Dengan sikap yang tepat, maka pembelajaran akan berlangsung dengan cepat,
walaupun dengan catatan bahwa apabila kemampuan individu yang bersangkutan menopangnya. Tanpa sikap yang tepat, maka pengulangan tingkah laku akan berlangsung terus-menerus tanpa menghasilkan pembelajaran. Meskipun sudah jelas apa yang dimaksudkan dengan sikap dan peranannya, namun belum ada persesuaian faham mengenai apa sebab perlu ada sikap untuk bertindak dan belajar. Baik sikap, yang tidak nampak, maupun tingkah laku, yang nampak, diperoleh orang melalui pembelajaran dan pengalaman. Keduanya dianggap merupakan kelanjutan dari atau dibangun atas ciri-ciri dan kemampuan-kemampuan dengan mana orang dilahirkan. Sebagaimana lazimnya dalam hubungan-hubungan sosial, maka keduanya, dalam perkembangannya, ditentukan oleh lingkungannya, berupa hubungan-hubungan dengan sesama manusia. Dalam hal ini kelompok intim, atau kelompok utama, memegang peranan penting, karena menentukan apa yang disetujui dan apa yang tidak diperbolehkan di dalam seseorang bersikap, baik bagi anak-anak yang sedang bertumbuh, maupun bagi orang dewasa. Dengan demikian, hubungan kelompok intim dengan cara hidup yang berlawanan dengan hukum dan bertentangan dengan kesusilaan pada umumnya, dapat juga menentukan sikap dari individu. Dengan perkataan lain, diperolehnya sikap-sikap yang menguntungkan bagi kejahatan dan pelajaran pola-pola tingkah laku jahat, merupakan proses psikologis yang sama normalnya seperti pelajaran cara hidup yang disetujui oleh masyarakat yang menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, teori ini dengan tegas menolak pemikiran keabnormalan atau degenerasi pada individu sebagai hal-hal yang menentukan kriminalitas. Kejahatan dianggap sebagai pola tingkah laku yang dipelajari oleh individu dari lingkungannya, dalam hubungannya dengan perumusan-perumusan tingkah laku yang menguntungkan bagi kejahatan. Jadi kejahatan adalah tingkah laku yang dipelajari, seperti juga lain-lain kegiatan manusia, yang selalu mencerminkan sesuatu dari kepribadiannya dan dari kecakapan-kecakapannya yang khusus, akan tetapi pada umumnya terdiri atas tindakan-tindakan dan sikap-sikap rutin yang lain daripada yang lain karena berlawanan dengan hukum dan bertentangan dengan kesusilaan dari suatu masyarakat. Dalam hubungannya dengan pengaruh-pengaruh lingkungan, maka berlakulah prinsip bahwa orang belajar karena asosiasi. Dari pembahasan di atas nyatalah, bahwa teori keabnormalan atau kelainan individu tidak dapat digunakan untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Akan tetapi kejahatan haruslah dianggap sebagai hasil daripada proses-proses pelajaran psikologis dan sosiologis yang normal, dan dari pengaruh-pengaruh masyarakat. Itulah materi ke-60 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.